Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiko Salas Maharani dari kelompok 2 Diamond. Pada hari ini saya bersama dua orang teman saya lainnya, yakni Karina Hoiriah Pertiwi dan Hardia Pramistira Gita, akan mempresentasikan isi dari proposal pengembangan aplikasi berbasis web dengan mengangkat tema pendidikan bersama dosen pengampu Bapak Hendrik STME. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi ini, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah daftar isi dari proposal kami. Yang pertama adalah latar belakang masalah yang akan diselesaikan melalui proyek ini. Yang kedua ada project scope, ruang lingkup proyek. Yang ketiga ada project management, schedule atau jadwal pelaksanaan. Yang keempat ada deliverables, yaitu luaran atau pihak luar yang dapat membantu. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Pendidikan di Indonesia sudah berlangsung lama, bahkan saat berjuang pun rakyat Indonesia tetap belajar dan bersekolah sebagai sarana pendidikan formal. Pendidikan Indonesia menempati peringkat kedua dari bawah 64 dari 65 negara pada riset internasional PISA 2012, program for International Student Assessment yang membandingkan kemampuan akademis siswa berumur 15 tahun di berbagai negara dalam bidang matematika, sains, dan membaca. Peringkat bontot juga diperoleh Indonesia pada riset-riset pendidikan lainnya seperti Learning Curve, Pearson 2004 ranking 40 dari 40 negara, Universitas 21 2014 ranking 48 dari 50 negara, TIMSS 2011 ranking 38 dari 42 negara untuk matematika, 42 negara untuk sains, dan PIRLS 2011 ranking 41 dari 45 negara. Data tersebut menunjukkan bahwa minat belajar Indonesia tergolong rendah. Hal tersebut menuntut setiap institusi pendidikan untuk berinovasi membentuk sistem belajar yang menarik, efisien, dan efektif. Apalagi di era pandemi COVID-19 seperti sekarang. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang sering disebut sebagai virus corona. Para pengajar juga harus merubah metode pembelajaran dari awalnya belajar secara tatap muka menjadi belajar secara daring. Maka dari itu, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, dibuatlah aplikasi bidang pendidikan berbasis web. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan guru dan siswa dapat membangun interaksi yang efektif dan mudah difahami, menarik minat siswa untuk belajar meskipun dalam keadaan pandemi, dan efisien dalam waktu belajarnya. Oke, yang kedua ada project scope yang akan dibawakan oleh teman saya, Karina. Perkenalkan, saya Karina Hoiriah Pertiwi. Kali ini saya akan menjelaskan proposal proyek pada bagian project scope atau ruang lingkup proyek. Dalam manajemen produk, ruang lingkup adalah fitur dan fungsi yang ditentukan dari suatu produk. Sebelum saya bahas lebih lanjut tentang project scope yang kami miliki, akan saya sampaikan tujuan kami dalam membangun proposal proyek ini. Tujuan kami dalam membuat aplikasi berbasis web ini adalah untuk menunjang proses pembelajaran siswa atau mahasiswa, baik dalam kelompok maupun individu. Selanjutnya, project scope aplikasi kami ada 3. Yang pertama ada login akun. Pada login akun, setiap pengguna memiliki username dan password yang berbeda. Selanjutnya, ada desain dan pengembangan web. Di sini pengguna
mampu melakukan beberapa interaksi. Salah satunya yaitu membuat soal. Soal tersebut kemudian dapat dikerjakan oleh pengguna yang lain, begitu pula sebaliknya. Yang terakhir, pengaksesan aplikasi. Aplikasi ini hanya dapat diakses melalui web browser dan tidak dapat diunduh. Dalam membangun aplikasi ini, kelompok kami menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya, penjelasan poin C akan disampaikan oleh Ardia Pramestik. Baiklah, saya Ardia Pramestik kita akan melanjutkan presentasi tentang Project Management. Yang pertama ada jadwal kerja tim. Pada fase pertama, kami melakukan review dan sign off proposal, yaitu pada tanggal 2 hingga 11 Oktober. Kemudian yang kedua, melakukan perencanaan tentang analis desain dan fitur-fitur yang ada di dalam web application pada tanggal 12 hingga 25 Oktober. Selanjutnya, desain, development, dan integrasi pada tanggal 26 Oktober hingga 6 Desember. Selanjutnya, konten dan testing dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 13 Desember. Final handover dilakukan pada tanggal 14 hingga 17 Desember. Kemudian maintenance and support dilakukan pada tanggal 18 Desember 2020. Rinciannya dapat dilihat pada screen yang sudah ditampilkan. Yang kedua ada divisi. Yang pertama ada project manager yang dipegang oleh Rafikoh Salas Maharani. Yang kedua ada application database analyst yang akan dilaksanakan oleh Rafikoh dan saya Ardia Pramestik kita. UI design yang akan dilakukan oleh Karina Hoiriah Pertiwi dan HTML web developer yang dilaksanakan oleh Ardia Pramestik kita dan Karina Hoiriah Pertiwi. Yang ketiga ada manajemen komunikasi. Yang pertama adalah status report yang mendeskripsikan posisi perkembangan proyek pada satu waktu tertentu. Pada tahap awal kita melakukan pembagian tugas dan curah ide terkait web aplikasi yang akan kita buat. Yang kedua kita melakukan penyusunan proposal, baik latar belakang, ruang lingkup, manajemen, dan deliverable. Kemudian selanjutnya kita melakukan presentasi proposal tahap awal yang dilakukan dengan tapping video, kemudian disatukan dan diupload di YouTube. Kemudian yang B ada progress report untuk mendeskripsikan apa yang telah dicapai oleh tim proyek selama suatu periode tertentu. Periode 9 hari pertama, kita melakukan penyusunan proposal, kemudian presentasi tahap awal. Yang ke-C yaitu mempraktisi status dan perkembangan proyek di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang ini, kita akan melakukan pemrograman aplikasi berbasis web ini menggunakan JavaScript yang dikombinasikan dengan CSS dan HTML. Berikut ini merupakan deliverable yang membantu kita dalam melakukan penyusunan proposal dan curah ide dalam tahap awal ini. Lalu di sini ada deliverable, sini ada YouTube, Wikipedia, Zenius, Wikipedia, Halo Dokter, dan Sevima. Sekian dari kami, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.